Setelah membayar belanjaan seorang nenek tua di toko, dia berbisik pelan kepadaku. Saat suamimu pergi, jangan sentuh tanah becek di halaman. Aku tertawa, tapi memutuskan untuk menurut dan tidak membersihkan halaman. Ketika keluar ke teras pagi harinya, aku terkejut melihat pemandangan di depanku. Selamat datang di channel Takdir Kehidupan. Sebelum kita mulai, tulis di komentar dari mana kalian menonton kami. Kami sangat ingin tahu. Semoga kalian menikmati kisah yang menarik ini. Siti berdiri dalam antrean di kasir toko berkah, memeluk tas belanja lusuhnya erat-erat di dada. Di luar jendela, hujan lebat mengguyur jalanan. Musim hujan tahun ini sangat deras. 58 tahun adalah usia di mana kau tidak lagi berlarian ke supermarket mencari diskon, melainkan pergi ke tempat biasa dekat rumah, di mana para kasir mengenalmu dengan nama. Di depan, tepat di kasir, seorang nenek tua bungkuk dengan kerudung lusuh sedang sibuk. Dia menumpahkan uang receh dari dompet kusamnya ke meja kasir, menghitung koin dengan jari gemetar. Di atas meja hanya ada belanjaan yang sangat sederhana, roti tawar, susu kotak, 3 buah kentang, dan 1 buah bawang merah kecil. Nenek, ini kurang, kata Dewi si kasir dengan lelah, seorang wanita muda dengan mata lelah. Kurang 500 rupiah. Bagaimana bisa, nak? Nenek tua itu bergumam bingung, kembali memilah-milah koin. Aku sudah menghitung di rumah, sudah aku hitung semua. Di belakang Siti, seseorang menghela napas tidak sabar. Antrean semakin panjang, orang-orang ingin segera pulang di tengah cuaca buruk. Siti menatap sosok kecil nenek tua yang mengerut itu, tangannya yang merah karena dingin, belanjaannya yang murah, dan sesuatu bergetar di dalam hatinya. Berapa kali dia sendiri melewati kesedihan orang lain, berpura-pura tidak melihat. Berapa kali dia berpaling agar tidak melihat kebutuhan orang lain, tapi hari ini sesuatu membuatnya melangkah maju. Dewi, gabungkan dengan belanjaanku. Siti mengulurkan uang 50.000 rupiah melewati bahu nenek tua itu. Aku yang bayar. Oh, nak, kenapa begitu? Nenek tua itu terkejut, berbalik. Tidak usah. Aku akan mengembalikan sesuatu. Jangan khawatir, Nek, Siti tersenyum hangat. Ini hal kecil. Tidak perlu dibicarakan. Nenek tua itu mengangkat matanya menatap Siti, dan Siti tanpa sadar tersentak dari tatapannya yang aneh dan menusuk. Mata itu sama sekali tidak terlihat tua, jernih, dalam, seolah bisa melihat tembus, langsung ke dalam jiwa. Wanita itu kecil, rapuh, wajahnya penuh kerutan dalam, tapi di mata itu bersinar kekuatan luar biasa, kebijaksanaan kuno. Terima kasih, nak. Nenek tua itu meraup belanjaannya ke dalam tas kotak-kotak lusuhnya, suaranya bergetar penuh rasa terima kasih. Kebaikanmu tidak akan terlupakan, akan dibalas kepadamu. Siti mengangkat bahu, membayar belanjaannya sendiri, ayam untuk soto, sayuran, roti, beberapa kaleng ikan sarden. Hendra malam ini akan berangkat perjalanan jauh selama seminggu, mungkin 10 hari. Dia harus menyiapkan bekal untuknya, dan juga menyimpan persediaan untuk dirinya sendiri selama suaminya pergi. 32 tahun menikah, dan selama itu dia selalu melepas kepergiannya, menunggu kepulangannya, memasak, mencuci, membersihkan. Hidup mengalir di jalur yang sama, monoton, dapat diprediksi. Dia sudah mengambil tas-tasnya, bersiap keluar, ketika merasakan sentuhan kuat yang tak terduga di lengan jaket lusuhnya. Nenek tua itu berdiri di sampingnya, mencengkeram ujung kain dengan jari-jari kurusnya begitu kuat hingga Siti tidak bisa langsung menjauh. Dengarkan aku baik-baik, nak, bisiknya, mendekat sangat dekat hingga Siti bisa merasakan napasnya. Bau nenek itu seperti kapur barus, rempah kering, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, kuno. Saat suamimu pergi malam ini, jangan sentuh tanah becek di halaman. Kau dengar aku? Apapun yang dia perintahkan, jangan bersihkan sampai pagi. Biarkan tetap tak tersentuh. Apa? Siti berkedip bingung, mencoba memahami makna kata-kata aneh itu. Tanah becek apa? Jangan sentuh tanah becek sampai pagi, ulang nenek tua itu pelan, jelas, seolah memakukan setiap kata ke dalam kesadaran Siti. Jari-jarinya mencengkeram lengan lebih kuat, hampir menyakitkan. Janji padaku, ini sangat penting. Hidupmu bergantung pada ini,
Percayalah pada nenek tua ini. Ya, baik, baik. Siti setuju secara otomatis, membebaskan tangannya dan tanpa sadar mundur selangkah. Jantungnya berdebar cemas, tidak nyaman dari tatapan yang intens, hampir hipnotis itu. Aku tidak akan membersihkan, aku janji. Nenek tua itu akhirnya melepaskannya, mengangguk pelan, seolah puas dengan janji yang diterimanya, dan dengan cepat, sama sekali tidak seperti orang tua, keluar dari toko, menghilang di balik hujan lebat di pintu kaca. Siti menatap kepergiannya, lalu menggelengkan kepala, mengusir perasaan aneh. Mungkin nenek malang itu sudah pikun. Kasihan orang tua, kesepian, miskin, hidup dalam dunia fantasi dan tahayul mereka sendiri. Mungkin karena kemiskinan dan kesepian pikirannya kacau, makanya bicara omong kosong tentang tanah becek dan suami. Di luar, Siti langsung diterpa angin dan hujan lebat. Tetesan air dingin membasahi wajahnya. Dia menggigil, membungkus diri lebih dalam dengan selendang tua dan berjalan cepat ke halte angkot, di mana sudah berkumpul sekelompok kecil orang yang kedinginan. Mereka tinggal dengan Hendra di pinggiran kota di kampung, di mana rumah-rumah berdiri luas dengan pekarangan besar. Rumah itu warisan dari orang tua Siti, rumah tua yang kokoh dengan dinding kayu tebal, dibangun pada tahun 70-an. Siti sudah bertahun-tahun mengurusnya, memperindah kebun yang dulu telantar, menanam pohon mangga yang sekarang setiap musim berbuah, membuat taman bunga, melati di dekat teras, dan kembang sepatu di sepanjang jalan setapak. 32 tahun menikah, dan sebagian besar dari itu, hampir 30 tahun, mereka tinggal di rumah ini, yang sangat berarti baginya. Di dalam angkot pengap, sempit, dan berbau pakaian basah. Siti menerobos ke jendela, menyandarkan dahinya ke kaca dingin dan kembali teringat kata-kata nenek tua yang aneh. Jangan sentuh tanah becek. Keanehan macam apa itu? Sungguh. Hendra pagi ini, sarapan terburu-buru sebelum berangkat, menggerutu bahwa halaman harus dibersihkan, bahwa genangan air cukup banyak, jalan setapak tergenang sepenuhnya. Dia menyuruhnya membereskan sebelum malam agar jalan setapak bebas, kalau tidak mobil tidak bisa diputar. Dan di sini ada nenek gila tak dikenal berbisik hal-hal aneh tentang tanah becek. Kebetulan bodoh, tidak lebih. Rumah menyambutnya dengan jendela gelap kosong dan dingin. Hendra sejak pagi pergi ke pangkalan untuk menyiapkan truk untuk perjalanan, tidak menyalakan kompor. Siti masuk, mengibaskan air dari sandal di keset, melepas jaket basah, berjalan tanpa alas kaki di lantai dapur yang dingin, menyalakan kompor, meletakkan teko di atas api, membongkar belanjaan, menyusun semuanya dengan rapi di tempatnya, sayuran di gudang, ayam di kulkas, roti di tempat roti. Setiap gerakan sudah biasa, terlatih bertahun-tahun. Rumah perlahan menghangat. Kayu di tungku berderak nyaman, teko mulai bersiul. Hendra seharusnya kembali jam 6 sore untuk mengambil barang dan makanan untuk perjalanan. Siti mulai memasak dengan ketelitian yang sama seperti biasa, membersihkan dan memotong ayam, memasak soto kental, memotong sayuran untuk lalapan yang Hendra suka bawa, mengeluarkan perkedel dari freezer yang sudah dia siapkan seminggu lalu khusus untuk perjalanannya. Dia lebih suka makanan rumah daripada warung di jalan, katanya di sana semuanya tidak sehat dan kotor. Tepat jam 6, pintu depan membanting, dan udara dingin masuk bersama Hendra. Dia masuk dengan langkah berat, mengibaskan air dari jaketnya langsung ke lantai, tidak memperhatikan genangan. Tinggi, berbahu lebar, dengan wajah keras yang terkena cuaca dan mata abu-abu yang dingin. 59 tahun, tapi terlihat kuat, meskipun seperempat abad di belakang kemudi truk besar. 25 tahun di jalan, ribuan dan ribuan kilometer di seluruh negeri. Sudah siap semua? Tanyanya sebagai ganti salam, bahkan tidak melirik istrinya, langsung ke dapur. Ya, Mas, sebentar aku kemas. Siti sudah mengeluarkan wadah yang disiapkan sebelumnya, mulai menyusun sup yang sudah dingin, perkedel, lalapan, roti dengan rapi. Hendra duduk di meja, dengan berat menuangkan teh dari teko tua, menambahkan 3 sendok gula, diam, menatap layar ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat, bahkan tidak melihat Siti. Dia diam-diam menatapnya, profil yang familiar sampai detail terkecil. Kapan ini dimulai? Keterasingan ini, dinding es di antara mereka. Setahun lalu, 2, mungkin 5 atau 10. Dulu,
Di tahun-tahun pertama, dia pulang dari perjalanan lelah tapi puas, memeluknya di ambang pintu, menceritakan tentang jalan, tentang pertemuan, bercanda, tertawa. Tapi sekarang hanya keheningan, hanya kekesalan di setiap gerakan, di setiap tatapan, seolah dia bukan istri, tapi pembantu yang membosankan. Bersihkan halaman malam ini, setelah gelap, kata Hendra, tidak mengalihkan pandangan dari ponsel. Jalan setapak tergenang semua, besok mungkin hujan lagi. Mas, sudah hampir gelap. Hujan deras sekali. Siti mulai, tapi terhenti melihat tatapan dingin yang dia angkat kepadanya. Malam ini, sudah kubilang, potongnya tajam. Bukan anak kecil, selesai dalam setengah jam. Aku tidak sempat. Perjalanan besok pagi-pagi. Muatan penting. Siti mengatupkan bibir, melanjutkan diam-diam mengemas wadah ke dalam tas perjalanan besar. Teringat kata-kata nenek tua itu, saat suamimu pergi malam ini, jangan sentuh tanah becek. Kebetulan yang sangat aneh. Meskipun kebetulan apa, musim hujan kan? Membersihkan halaman harus dilakukan setiap minggu, atau lebih sering dalam cuaca seperti ini. Kapan tepatnya berangkat? Tanyanya pelan. Sekitar 1 jam lagi. Muatan sudah dimuat dan disegel. Semua dokumen sudah siap dan ditandatangani. Hendra minum teh dinginnya dalam satu tegukan besar, berdiri dengan berat. Aku mau mandi, kemas barang, lalu berangkat. Dia naik ke kamar tidur. Siti tinggal sendirian di dapur, pelan-pelan menghabiskan sup dingin yang dia masak sejak pagi. Di luar jendela hujan meraung, air turun tanpa henti dengan tetesan besar. Dia mendekati jendela, menyibak tirai, melihat ke halaman. Satu-satunya lampu di pagar nyaris tidak terlihat menembus tirai hujan lebat, menerangi tetesan air yang berputar. Jalan setapak ke gerbang memang hampir sepenuhnya tergenang. Genangan air hampir setinggi lutut. Sekitar 40 menit kemudian Hendra turun, sudah berpakaian lengkap dengan pakaian perjalanan, tas perjalanan berat di bahunya. Siti mengulurkan kantong makanan kepadanya, dilipat beberapa lapis. Telepon kalau sudah sampai? Tanyanya, tahu bahwa biasanya dia tidak menelepon, tapi tetap bertanya karena kebiasaan. Iya, jawabnya singkat, mengambil kantong, bahkan tidak menatap matanya. Bahkan tidak menciumnya sebagai perpisahan, seperti yang selalu dia lakukan dulu, hanya mengangguk singkat. Ingat, bersihkan halaman, dengar? Kalau tidak hujan lagi semalam, besok pagi tidak bisa lewat sama sekali. Pintu membanting dengan bunyi tumpul. Siti mendengar mobil tuanya menyala, melaju di jalan yang basah. Suara mesin perlahan menghilang di kejauhan. Dia duduk di meja dapur, memeluk cangkir dengan teh yang sudah dingin. Sunyi, kosong, dan entah kenapa gelisah di hati, tidak jelas dari apa. Kata-kata nenek tua itu muncul lagi dalam ingatan, jelas dan mendesak. Jangan sentuh tanah becek. Siti menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Omong kosong. Tahayul nenek tua. Tapi sesuatu menahannya untuk berpakaian lebih hangat dan pergi membersihkan halaman seperti yang diperintahkan Hendra. Kelelahan menghantam sekaligus, seperti karung pasir di bahu. Hari yang panjang dan melelahkan. Kaki berdenyut, punggung sakit dari pekerjaan rumah. Dan hujan begitu deras, bagaimanapun semalaman akan tergenang lagi. Apa gunanya menderita sekarang? Diputuskan. Dia tidak akan keluar ke dingin malam ini untuk menyeret sapu. Besok pagi dia akan membereskan jika memang perlu. Hendra sudah pergi jauh, tidak akan melihat, tidak akan tahu, dan dia, kalau perlu, akan menyalahkan hujan, bilang tidak ada gunanya membersihkan dalam cuaca seperti itu. Siti naik ke atas, ke kamar tidur, berganti pakaian dengan daster hangat tua dan selendang lembut, berbaring di tempat tidur dengan buku lusuh yang mulai dia baca seminggu lalu, tapi membaca tetap tidak bisa. Huruf-huruf kabur di depan mata, pikiran kacau, kembali lagi dan lagi ke pertemuan aneh di toko. Siapa nenek tua misterius itu? Kenapa dia bicara tentang tanah becek, tentang halaman? Dan kenapa begitu mendesak, begitu serius, begitu menusuk menatap mata, seolah memperingatkan tentang sesuatu yang mengerikan dan tak terhindarkan? Di luar jendela hujan terus meraung. Rumah berderit di bawah hembusan angin kencang. Siti bangun, mendekati jendela kamar tidur, melihat keluar. Halaman tenggelam dalam kegelapan total.
Hanya cahaya kuning lemah dari satu-satunya lampu di pagar yang menyorot dari kegelapan tetesan hujan lebat yang berputar. Jalan setapak sepenuhnya menghilang di bawah genangan air. Gerbang, teras, semak melati, semuanya tergenang tak dikenali. Perasaan gelisah yang aneh menyelimutinya, menekan dada. Seolah sesuatu pasti akan terjadi malam ini. Sesuatu yang penting, menentukan nasib yang tidak bisa diabaikan. Siti kembali ke tempat tidur, berbaring, menarik selimut hangat sampai dagu. Sama sekali tidak mengantuk, meskipun lelah. Dia berbaring, mendengarkan lolongan angin di luar jendela dan tidak bisa menyingkirkan kecemasan yang tumbuh, yang mencekam jantung. Jam tua di meja samping berdetak monoton, menunjukkan jam 11 malam. Hendra mungkin sudah jauh dari sini. Melaju di jalan malam yang basah, mendengarkan radio, minum kopi kental dari termos, memikirkan hal-hal sendiri. Apa yang sebenarnya dia pikirkan akhir-akhir ini? Menarik. Mereka hampir tidak pernah bicara beberapa bulan terakhir, bertahun-tahun. Dia pulang, diam-diam tidur setelah perjalanan, makan sesuatu tanpa melihat, berkemas lagi dan pergi. Mereka hidup seperti orang asing di bawah satu atap, hanya terikat stempel di buku nikah. Kapan tepatnya ini terjadi? Siti menelusuri ingatan tahun-tahun terakhir kehidupan bersama. Mungkin semuanya dimulai setelah dia tidak bisa punya anak. Tapi itu sudah lama sekali, di awal pernikahan mereka, lebih dari 30 tahun lalu. Saat itu Hendra tampaknya menghiburnya, mengatakan kata-kata yang benar, bahwa mereka berdua saja bisa hidup dengan baik, bahwa kebahagiaan bukan pada anak. Atau mungkin karena penyakit beratnya 3 tahun lalu, operasi, pemulihan yang panjang dan menyakitkan. Hendra saat itu menjadi sangat menjaga jarak, dingin, seolah dia menjadi beban baginya. Atau dia hanya lelah dengannya, dengan kehidupan monoton mereka, dengan rumah tua ini, dengan wajahnya yang menua, dengan semuanya. Siti menutup mata, mencoba mengusir pikiran berat yang menekan. Besok akan ada hari baru. Mungkin semua ini hanya perasaannya karena kelelahan dan kesepian. Kesedihan musim hujan. Itu saja. Harus menguatkan diri, melakukan sesuatu yang berguna. Ketika Hendra kembali dalam seminggu, dia akan memasak sesuatu yang istimewa, lezat. Mereka akan duduk dan bicara dengan normal, dari hati ke hati. Sudah lama tidak bicara sungguh-sungguh. Tidur datang terputus-putus, gelisah dan cemas. Siti kadang tenggelam dalam tidur gelisah, kadang terbangun tiba-tiba oleh hembusan angin yang sangat kuat, oleh derit kusen jendela. Dalam mimpi muncul nenek tua dari toko itu, matanya yang menusuk dan melihat segalanya, jari-jari kering yang mencengkeram di lengan bajunya. Jangan sentuh tanah becek, ulangnya dalam mimpi berulang-ulang, seperti mantra. Siti terbangun pagi-pagi, masih gelap sekali. Dia melihat jam dengan mata mengantuk, hampir jam 7 pagi. Di luar jendela baru mulai sedikit terang. Hujan akhirnya benar-benar berhenti. Keheningan yang luar biasa, padat, berdering. Siti bangun, menyampirkan selendang rajut hangat di bahu, turun ke dapur, otomatis meletakkan teko di atas kompor, menyalakan api, mendekati jendela dan membeku, tidak percaya matanya. Halaman penuh dengan tanah becek yang tak tersentuh, coklat kemerahan. Tapi dari pagar ke rumah, ke jendela lantai 1, ada jejak yang jelas, sangat dalam. Jejak pria dari sepatu bot besar yang berat. Pasti bukan milik Hendra. Dia sangat mengenal sepatu, ukuran, cara jalannya. Jejak orang asing sama sekali. Seseorang datang ke rumah mereka malam itu, berjalan di halaman, mendekati jendela, dan dia sendirian sama sekali. Siti berdiri di jendela, jari-jarinya yang memutih mencengkeram kusen. Jantungnya berdebar begitu kuat dan cepat, seolah akan melompat keluar dari dada. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari jejak itu, mencoba memahami, mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jejak dalam dan jelas dari sepatu bot berat mengarah dari pagar langsung ke rumah, dengan metodis mengelilinginya dari dua sisi, berhenti di setiap jendela lantai 1, seolah seseorang dengan cermat mempelajari rumah. Seseorang berjalan di sekitar rumahnya malam itu, ketika dia tidur, sendirian sama sekali, tanpa perlindungan. Tangannya gemetar halus. Siti mundur selangkah dari jendela, menekan telapak tangan ke mulut untuk menahan isakan ketakutan yang ingin keluar. Sulit bernapas.
Harus tenang, menguasai diri, berpikir jernih. Mungkin itu tetangga karena suatu alasan? Tidak, itu tidak mungkin. Tetangga di kiri, Pak Sudirman dan Bu Sudirman yang sudah tua, keduanya sudah di atas 70. Jejak dalam dan berat seperti itu pasti bukan milik mereka. Di kanan, lahan sudah setahun kosong. Pemiliknya sudah lama pindah ke kota. Rumah tertutup. Dan di seberang hanya tinggal Bu Ratna. Tapi untuk apa wanita tua pergi ke halaman orang lain malam-malam di tengah hujan lebat? Siti memaksa dirinya mendekati kaca, menatap jejak dengan lebih teliti. Mereka tidak berjalan acak, tidak sembarangan, tapi sangat terarah, terencana. Dari pagar langsung ke jendela ruang tamu, lalu dengan rapi di sepanjang dinding ke jendela dapur, lalu ke bagian belakang rumah, di mana ada gudang dan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Seolah seseorang dengan metodis mengelilingi rumah di seluruh perimeter, dengan cermat mengintip ke setiap jendela, mempelajari sesuatu, mengamati, memeriksa. Dingin menjalar di punggung, bulu kuduk berdiri. Perampok sedang mempersiapkan, mengamati apa yang bisa dicuri, tapi tidak ada yang diambil, bahkan tidak mencoba masuk ke dalam. Pagar tertutup dengan kait biasa. Gembok utuh dan tidak rusak. Jejak hanya dari pagar masuk ke halaman dan kembali. Artinya, orang itu entah bagaimana membukanya, dengan tenang masuk, mengelilingi rumah, lalu dengan tenang menutup pagar dan pergi, tidak terburu-buru. Teko di atas kompor bersiul nyaring, dan Siti tersentak seluruh tubuh dari suara tajam yang tiba-tiba. Dia mematikan api dengan tangan gemetar, tapi bahkan tidak berpikir untuk membuat teh. Harus segera melakukan sesuatu, mengambil keputusan, menelepon polisi. Tapi apa yang harus dikatakan? Bahwa malam itu seseorang tak dikenal berjalan di halaman, tapi sama sekali tidak mencuri, tidak merusak, tidak memecahkan apa-apa? Dia teringat Pak Bambang si polisi setempat. Dia sudah mengenalnya bertahun-tahun, sejak dia masih pemuda-muda yang baru mulai bekerja di wilayah ini. Sekarang dia sudah di atas 50, tapi masih bekerja dengan baik. Dia dikenal sebagai orang yang teliti dan responsif, yang bisa diandalkan. Kepada dia pasti bisa dan harus melapor. Siti cepat naik ke kamar tidur, berpakaian terburu-buru, mengenakan apa saja yang ada di tangan, celana rumah hangat, sweater wol tebal, mengganti sandal rumah dengan sepatu. Dia mengeluarkan ponsel, menemukan nomor polisi setempat di kontak lama. Jari-jarinya masih gemetar menjijikkan saat dia mengetik nomor. Pak Bambang, ini Siti, Jalan Melati, nomor 17. Maaf menelepon sepagi ini, tapi ada situasi yang sangat aneh terjadi. Selamat pagi, Bu Siti. Terdengar suara familiar, tenang, sedikit serak dari polisi setempat. Ada apa? Malam tadi ada orang yang datang ke rumah saya. Berjalan di halaman, meninggalkan jejak di tanah becek. Saya sendirian di rumah. Suami pergi perjalanan jauh, dan saya sangat ketakutan. Baik, ada yang hilang? Pintu dibobol? Jendela utuh? Tidak, semuanya sepertinya utuh dan di tempat. Tapi jejaknya langsung mengarah ke jendela dari semua sisi, seolah seseorang sengaja mengintip ke dalam atau mengamati sesuatu yang spesifik. Pak Bambang di ujung telepon terdiam berpikir beberapa detik. Baik, saya akan datang sekarang. Maksimal 20-30 menit. Anda jangan keluar rumah dulu. Jangan injak jejaknya, dan periksa semua jendela dan pintu dengan teliti, apakah semuanya terkunci dengan baik. Terima kasih banyak. Siti menghela napas lega. Saya akan menunggu Anda. Dia meletakkan telepon di meja dan langsung mulai memeriksa rumah. Dia melihat sekeliling dengan perhatian waspada yang baru. Rumah sekarang terasa asing, bermusuhan, tidak aman. Setiap derit lantai yang biasa, setiap suara di luar jendela membuatnya tersentak gugup dan menoleh. Siti dengan metodis memeriksa semua ruangan di lantai 1. Memeriksa jendela dengan teliti, semuanya tertutup rapat dengan grendel. Tidak ada tanda-tanda percobaan pembobolan dimanapun. Pintu depan terkunci 2 putaran kunci dan rantai. Persis seperti yang dia tinggalkan malam sebelum tidur. Sepertinya semuanya baik-baik saja, tapi entah kenapa ini sama sekali tidak menenangkan, malah sebaliknya, membuatnya lebih cemas. Dia lagi, seolah ditarik magnet, mendekati jendela dapur,
lagi menatap jejak. Sekarang, dengan cahaya pagi yang lebih terang, mereka terlihat lebih jelas lagi, lebih menakutkan. Sangat besar, sangat dalam. Jarak antar langkah cukup lebar, pasti seorang pria, tinggi, berat, berbadan besar. Berjalan tidak terburu-buru, sangat percaya diri, tenang. Pasti tahu apa yang dia lakukan dan kenapa dia datang. 20 menit terasa menyiksa, tak tertahankan lama, seperti berjam-jam. Siti duduk di dapur, mencengkeram cangkir dengan teh yang sudah benar-benar dingin di tangannya yang gemetar dan benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan tegang dari jendela. Bagaimana kalau orang tak dikenal itu kembali sekarang? Bagaimana kalau dia di suatu tempat dekat sini mengawasi, menunggu saat yang tepat, ketika dia keluar atau lengah? Akhirnya cahaya terang lampu mobil menyorot ke jendela. Siti melompat dari kursi, melihat ke jendela, mobil dinas polisi setempat yang dikenali. Pak Bambang keluar dari mobil. Pria tinggi bertubuh besar berusia 50-an lebih sedikit dengan jaket dinas hangat dan topi. Siti benar-benar berlari ke pintu, membukanya, tidak menunggu bel. Pak Bambang, terima kasih banyak sudah datang secepat ini. Dia menyingkir, membiarkannya masuk. Tidak apa-apa, Bu Siti, ini memang tugas saya. Dia dengan tenang mengibaskan tanah yang menempel dari sepatu botnya yang berat, mengikutinya ke dapur. Tatapan berpengalamannya langsung tertuju ke jendela, melihat ke halaman. Tunjukkan di mana tepatnya jejak itu. Mereka bersama-sama keluar ke teras yang dingin. Udara pagi yang sejuk menyengat wajah dan paru-paru yang kepanasan. Pak Bambang tidak terburu-buru, dengan teliti menuruni anak tangga kayu yang berderit, dengan seksama memeriksa halaman yang becek. Dia mendekati jejak-jejak itu, dengan hati-hati berjongkok, lama memperhatikan setiap bekas. Sepatu ukuran 44, mungkin bahkan 45, gumamnya pelan pada dirinya sendiri, jelas sedang memperkirakan. Solnya dalam beralur, mirip sepatu kerja atau sepatu boot, mengarah dari pagar. Dia perlahan mengikuti dengan pandangan penuh perhatian seluruh rangkaian jejak dari awal sampai akhir, langsung ke jendela ruang tamu, lalu dengan metodis di sepanjang seluruh dinding rumah ke bagian belakang, lalu kembali dengan jalan yang sama ke pagar. Sangat aneh. Siapa sebenarnya yang bisa melakukan ini? Siti memeluk dirinya erat-erat, membungkus diri dengan jaket tua yang dilempar terburu-buru ke bahunya, gemetar bukan hanya karena dingin. Pertanyaan yang memang sangat bagus dan penting. Pak Bambang berdiri dengan berat dari jongkoknya, membersihkan lututnya dari tanah yang menempel. Katakan kepada saya, Bu Siti, apakah Anda kebetulan tidak punya konflik serius dengan tetangga? Mungkin ada yang tersinggung karena sesuatu, menyimpan dendam. Tidak, sama sekali tidak. Kami dengan semua tetangga berkomunikasi dengan baik, hidup tenang, damai, tidak pernah mengganggu siapapun, tidak bertengkar dengan siapapun. Dan suami Anda, kapan tepatnya dia berangkat perjalanan? Kemarin malam, sekitar jam 7 berangkat perjalanan jauh minimal seminggu, mungkin bahkan lebih lama. Polisi setempat mengangguk pelan, dengan serius mencatat sesuatu di buku catatan dinas kecilnya yang lusuh. Jadi, orang ini pasti tahu dengan pasti bahwa Anda tinggal di rumah sendirian. Sangat menarik dan mengkhawatirkan. Membuka pagar dengan rapi, masuk dengan tenang, lalu juga dengan rapi menutup kembali dan pergi. Sama sekali tidak terburu-buru, berperilaku percaya diri. Pak Bambang, menurut Anda, apa sebenarnya yang dia lakukan di sini? Kenapa datang malam-malam, berjalan mengelilingi rumah? Itulah yang harus kita cari tahu. Polisi setempat menatapnya dengan pandangan yang sangat serius dan berat. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia sedang mengamati apa saja barang berharga di dalam rumah, bersiap untuk merampok. Mungkin dia memeriksa dengan teliti apakah benar ada orang yang tinggal di rumah, apakah kosong atau tidak. Atau mungkin, dia dengan penuh makna tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi Siti sendiri sudah sangat mengerti tanpa kata-kata. Mungkin orang ini sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar perampokan, penyerangan, kekerasan. Apakah ada tetangga Anda yang memasang kamera pengawas? Tanya Pak Bambang dengan nada bisnis, memandangi rumah-rumah tetangga. Siti berpikir keras, mengingat-ingat. Bu Ratna di seberang sepertinya punya kamera. Dia memasang sistem tahun lalu setelah garasi Pak Sudirman tetangga dibobol maling.
Bagus, ini bisa sangat membantu. Mari kita langsung ke sana sekarang, minta lihat rekamannya. Mungkin kamera menangkap video siapa yang datang, dengan mobil apa dia datang. Mereka cepat keluar dari pagar, menyeberang jalan sepi yang basah. Rumah Bu Ratna berdiri tepat di seberang, rapi, terawat, dicat warna biru muda yang menyenangkan, dengan kusen jendela kayu berukir yang indah. Siti memencet bel di pagar. Sekitar 1,5 sampai 2 menit kemudian pintu depan rumah terbuka. Di teras muncul sang pemilik rumah sendiri, wanita gemuk yang ramah berusia sekitar 70 tahun, dengan daster rumah bermotif cerah, rambut putihnya tersisir rapi dalam sanggul kecil di belakang kepala. Siti sayang, ada apa? Ada sesuatu yang terjadi. Bu Ratna menyipitkan mata dengan khawatir, dengan penasaran memperhatikan polisi berseragam yang berdiri di samping. Bu Ratna, selamat pagi. Begini, semalam ada orang asing yang masuk ke halaman saya. Ada jejak jelas yang tertinggal di tanah becek. Pak Bambang datang untuk menyelidiki. Boleh kami lihat rekaman dari kamera pengawas Anda? Mungkin ada sesuatu yang penting terlihat di sana. Ya Allah, ya Tuhan, tetangga itu dengan tulus mengatupkan tangannya. Ada orang asing yang datang semalam? Dan kamu sendirian di rumah, Hendra kan sedang perjalanan jauh. Ya Allah, betapa menakutkannya. Ya, masuklah cepat. Tentu saja, masuklah, kita lihat pasti. Mereka masuk ke dalam rumah yang nyaman, ke ruang tamu kecil tapi sangat bersih dan rapi, penuh dengan perabotan tua yang kokoh dari kayu gelap. Di dinding tergantung televisi layar datar modern, dan di bawahnya berdiri kotak hitam perekam video dengan lampu hijau dan merah yang berkedip. Bu Ratna dengan sibuk, sedikit bingung menyalakan televisi, lama berkutat dengan beberapa remote. Nah, sepertinya sudah berfungsi dan menampilkan gambar. Pak Bambang, Anda saja yang mengoperasikan teknologi ini, saya sama sekali tidak terlalu paham. Cucu yang menyetelnya. Polisi setempat mengangguk diam, dengan percaya diri mengambil remote kontrol, mulai cepat memutar mundur rekaman. Siti membeku di sampingnya, tidak melepaskan pandangan dari layar, takut melewatkan sesuatu. Di rekaman hitam putih yang berbintik-bintik terlihat jelas jalan di depan rumah Bu Ratna, rumahnya sendiri di seberang, pagar halamannya, sebagian halaman itu sendiri. Anda bilang suami berangkat dari rumah sekitar jam 7 malam, ujar Pak Bambang memastikan, tidak mengalihkan pandangan dari layar. Ya, sekitar jam 7, mungkin sedikit lebih lambat. Dia cepat memutar rekaman ke jam 8 malam, memutar pada kecepatan normal. Gambarnya tidak berkualitas terbaik, berbintik, hitam putih, di beberapa tempat kabur karena hujan yang turun, tapi secara keseluruhan bisa membedakan apa yang terjadi. Jalan benar-benar kosong, sepi, hujan turun dengan tirai lebat, jarak pandang sangat buruk. Waktu di rekaman perlahan bergerak maju, jam 9 malam, jam 10, jam 11. Nah, perhatikan baik-baik ke sini. Pak Bambang dengan tegang menunjuk jarinya yang tebal langsung ke layar. Jam 12 kurang 15 menit. Di jalan sepi tiba-tiba muncul mobil asing. Mobil biasa berwarna gelap. Pelan-pelan, tidak terburu-buru mendekat, dengan rapi berhenti tepat di depan rumah Siti. Dari mobil dengan tidak terburu-buru keluar seorang pria tinggi dengan jaket gelap yang besar, topi rajut yang ditarik rendah ke dahi. Wajahnya di rekaman seperti itu sama sekali tidak bisa terlihat. Dia dengan tenang melihat sekeliling, seolah memeriksa apakah ada saksi, lalu dengan percaya diri membuka pagar halaman Siti dan menghilang di baliknya, lenyap dalam kegelapan. Ya Allah, lindungi kami, bisik Siti, merasakan bagaimana semuanya membeku di dalam, bagaimana kakinya lemas. Sekitar 10 menit kemudian, mungkin 12, pria itu muncul di layar. Keluar lagi dari halaman Siti dengan sangat tenang, sama metodisnya menutup pagar dengan kaitnya, masuk ke mobilnya dan pelan-pelan, tidak terburu-buru, pergi, menghilang di tikungan. Stop, perintah Pak Bambang. Singkat, menekan tombol jeda. Dia memutar sedikit ke belakang, membekukan gambar pada saat mobil terlihat paling jelas. Ini nomor plat mobilnya. Tidak jelas terlihat karena hujan dan gelap, tapi sepertinya bisa mencoba membaca beberapa angka. Dan di sini di pintu samping mobil, ini kan logo perusahaan. Ada tulisan. Siti menyipitkan mata,
dengan tegang menatap gambar kabur yang tidak jelas di layar. Di samping mobil memang ada sesuatu yang terang tergambar, tulisan besar, lambang. Sangat mirip dengan mobil dinas resmi perusahaan, gumam polisi setempat dengan berpikir. Pasti bukan mobil pribadi biasa. Organisasi, perusahaan yang serius. Atau mungkin ini penilai dari agen properti. Tiba-tiba Bu Ratna angkat bicara, yang selama ini berdiri di samping, dengan penuh perhatian mengamati apa yang terjadi, kedua tangan ditekan ke dada yang montok. Dari agen properti. Siti berbalik tajam ke tetangganya, tidak mengerti. Penilai apa, Bu? Untuk apa penilai? Yah, saya tidak tahu pasti. Mungkin ada yang mau menjual rumah. Melakukan penilaian. Tetangga itu tiba-tiba terhenti di tengah kalimat, melihat wajah Siti yang benar-benar pucat dan membeku. Aduh, Siti sayang, maafkan saya, nenek tua bodoh ini. Mungkin saya bicara yang tidak-tidak. Tapi Pak Bambang sudah waspada, seperti anjing pelacak yang berpengalaman. Bu Ratna, kenapa Anda langsung berpikir tentang agen properti? Yah, begitulah, muncul asosiasi. Tetangga itu sedikit malu-malu ragu. Hanya saja saya sendiri bulan lalu ada penilai dari agen yang datang, ketika saya sedang mencari dan membeli apartemen anak perempuan saya di kota. Nah, dia juga datang malam-malam. Tidak ada waktu di siang hari katanya, dengan mobil dinas yang persis sama dengan logo agen yang besar dan terang di badannya. Saya hanya merasa sangat mirip. Polisi setempat memperbesar gambar mobil di layar lebih besar lagi, sebisa yang diizinkan kualitas rekaman. Tulisan di pintu samping mobil terbaca sangat buruk karena jarak dan kegelapan, kabur, tapi kata pertama bisa dibedakan, sepertinya rumah. Rumah, sesuatu lagi. Dia cepat mencatat ini di buku catatan kerjanya. Harus segera diperiksa semua agen properti di kota dan daerah kita, cari tahu siapa tepatnya yang punya mobil dinas dengan tanda pengenal seperti itu. Siti diam, tidak menemukan kata-kata. Di kepalanya berputar satu pikiran gila, benar-benar tidak masuk akal, yang membuatnya mual. Penilai dari agen properti datang malam-malam untuk memeriksa rumahnya. Tapi siapa yang bisa memanggil penilai ini? Rumah terdaftar atas namanya, sepenuhnya atas namanya. Dia tidak pernah memberikan izin atau surat kuasa kepada siapapun. Dia sama sekali tidak berniat menjual apapun. Ini satu-satunya rumahnya. Bu Siti, Pak Bambang dengan hati-hati tapi tegas meletakkan tangannya yang berat di bahunya. Apakah Anda kebetulan memberikan surat kuasa notaris resmi untuk rumah Anda kepada siapapun, untuk penjualan, untuk pengurusan dokumen atau transaksi apapun? Tidak, tentu saja tidak. Dia dengan tegas menggelengkan kepala. Saya bahkan tidak pernah berpikir tentang penjualan apapun. Ini rumah saya. Saya tinggal di sini seumur hidup. Dan suami Anda, Hendra, dia bisa? Siti merasakan bumi runtuh di bawah kakinya. Membeku. Hendra, tapi dia tidak bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Rumah kan sepenuhnya terdaftar atas nama saya. Secara teori memang tidak bisa dan tidak seharusnya, polisi setempat setuju pelan-pelan dengan jeda. Tapi dalam praktiknya, sayangnya, ada berbagai situasi yang tidak menyenangkan, penipuan, pemalsuan tanda tangan dan dokumen. Mari kita periksa agen-agen properti di semua wilayah. Kalau ini memang penilai dari agen tertentu, kita pasti akan mencari tahu secara menyeluruh siapa tepatnya yang memesan penilaian malam ini untuk rumah Anda. Menjelang siang mereka sudah duduk di kantor agen properti Rumah Sejahtera di pusat kota. Pak Bambang melalui database mobil menemukan 3 agen dengan logo yang mirip, menelepon mereka, dan di yang ketiga dikonfirmasi, ya, penilai mereka kemarin malam pergi ke Jalan Melati. Direktur agen Pak Agus, pria berusia sekitar 40-an dengan setelan mahal, menyambut mereka dengan keramahan yang dibuat-buat, yang dengan buruk menyembunyikan kegugupan. Silakan duduk. Dia menunjuk ke kursi kulit di depan meja. Ada yang bisa saya bantu? Kemarin karyawan Anda datang ke alamat Jalan Melati nomor 17, Pak Bambang memulai, mengeluarkan kartu identitasnya. Menilai rumah. Saya ingin tahu detailnya. Jalan Melati 17. Pak Agus mengerutkan dahi, membuka map di meja, membolak-balik. Ya, benar.
Pesanan untuk penilaian rumah pribadi dengan tanah. Ada masalah apa? Masalahnya adalah, Siti mencondongkan tubuh ke depan, berusaha berbicara tenang meskipun tangannya gemetar. Rumah ini milik saya, dan saya tidak pernah memanggil siapapun untuk penilaian. Direktur mengangkat alis. Bagaimana bisa? Pesanan diajukan atas nama pemilik. Lihat ini, dia membuka map, menunjukkan dokumen. Hendra, pemesan. Pemilik Siti. Ada surat kuasa dari pemilik. Surat kuasa apa? Suara Siti tercekat. Saya tidak pernah memberikan surat kuasa apapun. Pak Agus berkedip bingung, kembali membuka map, mengeluarkan lembar lain. Ini, silakan. Surat kuasa dari Siti atas nama suami untuk hak mewakili kepentingan dalam transaksi properti. Disahkan notaris. Dia mengulurkan dokumen itu. Siti meraih lembar itu, matanya terpaku padanya. Namanya, data KTP, alamat, semuanya benar. Di bawah ada tanda tangan. Tanda tangannya. Tapi dia tidak pernah menandatangani ini. Tidak pernah. Ini palsu, bisiknya, merasakan ruangan berputar di depan matanya. Saya tidak menandatangani ini. Pak Bambang mengambil dokumen darinya, mempelajarinya dengan seksama. Pak Agus, kapan surat kuasa ini dibawa ke Anda? Seminggu yang lalu. Hendra datang sendiri, bilang ingin menjual rumah, minta dilakukan penilaian. Kami mengurus semuanya, menyepakati jadwal kunjungan. Dia bilang istrinya tahu, hanya tidak sempat mengurus. Dipercayakan kepadanya. Dan Anda tidak memeriksa keaslian surat kuasanya. Polisi setempat menatap direktur dengan pandangan berat. Kami, di sana ada stempel notaris. Semuanya sesuai prosedur. Pak Agus gelisah di kursinya. Kami tidak wajib memeriksa setiap surat kuasa melalui kantor notaris. Itu bukan urusan kami. Tunjukkan semua korespondensi dengan pemesan. Pak Bambang memotongnya. Semua yang ada. Dokumen kontrak, korespondensi. Direktur mengangguk, membuka komputer. Siti duduk, menatap satu titik. Kepalanya berdengung. Hendra, suaminya memalsukan tanda tangannya. Ingin menjual rumah. Rumah mereka. Tanpa mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Lihat ini, Pak Agus memutar monitor. Kontak pertama 2 minggu lalu. Dia menulis email, bertanya tentang penilaian dan penjualan rumah. Kami menjadwalkan pertemuan. Dia datang, membawa dokumen. Kami membuat kontrak penilaian. Penilai pergi, memeriksa rumah. Malam-malam, Siti menyela dengan suara parau. Jam 11 malam, ketika saya tidur, dia berjalan mengelilingi rumah, mengintip ke jendela. Ya, pemesan meminta waktu malam, bilang siang hari ada orang di sana, dan dia butuh secara diam-diam. Pak Agus mengangkat tangan. Kami tidak menolak klien kalau permintaannya tidak melanggar hukum. Dan bahwa Anda bekerja dengan dokumen palsu, itu tidak melanggar hukum. Pak Bambang menepuk telapak tangannya ke meja. Saya tidak tahu dokumennya palsu. Pak Agus memucat. Saya bersumpah, semuanya terlihat legal. Selanjutnya apa yang terjadi? Polisi setempat mengangguk ke monitor. Setelah penilaian kami membuat laporan. Rumah dinilai 800 juta rupiah. Hendra setuju dengan jumlah itu, minta dicarikan pembeli. Kami memasang iklan. Kapan? Siti menyela. Tadi pagi dan sudah ada pembeli yang tertarik, orang serius, siap langsung bayar tunai. Kami sudah menjadwalkan pertemuan lusa untuk menandatangani perjanjian awal. Siti menutup wajahnya dengan tangan. Lusa, 2 hari lagi, dan rumah akan terjual. Rumahnya, tempat dia tinggal lebih dari 30 tahun. Di mana sekarang pembeli ini? Tanya Pak Bambang. Tidak tahu. Dia menelepon, meninggalkan nomor, bilang uangnya sudah siap, tertarik transaksi cepat. Baik. Polisi setempat mencatat nomor telepon. Pak Agus, transaksi harus dibatalkan. Akan dibuka kasus kriminal atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi kami tidak ada hubungannya dengan ini. Pak Agus melompat berdiri. Kami bekerja dengan itikat baik, kami yang ditipu. Akan kita selidiki.
Untuk sekarang berikan semua dokumen, salinan korespondensi, dan kontak penilai Anda. Setengah jam kemudian mereka keluar dari agen. Siti berjalan seperti dalam mimpi, tidak merasakan kakinya. Pak Bambang menopangnya di siku. Bu Siti, Anda perlu duduk. Di sana ada warung. Mari kita masuk. Mereka duduk di meja dekat jendela. Polisi setempat memesankannya teh manis, untuk dirinya sendiri kopi. Siti memeluk cangkir panas dengan tangannya, tapi tidak bisa merasa hangat. Dingin ada di dalam, membeku, menembus. Kenapa? Bisiknya. Kenapa dia melakukan ini? Pak Bambang menghela napas, menyeruput kopinya. Uang, Bu Siti, 800 juta jumlah yang tidak sedikit. Sepertinya dia butuh mendesak atau memutuskan untuk memulai hidup baru. Hal seperti itu memang terjadi. Tapi ini pengkhianatan. Kami sudah bersama begitu lama, 32 tahun. Hal yang lebih parah pun terjadi. Polisi setempat menggelengkan kepala. Selama bertahun-tahun bekerja saya sudah melihat berbagai macam hal. Orang berubah atau hanya menunjukkan wajah asli mereka. Siti menyeruput tehnya. Cairan panas dan manis sedikit menyegarkan, menjernihkan pikiran. Apa yang harus dilakukan sekarang? Sekarang kita ke kantor polisi, Anda menulis laporan. Saya sudah menelepon. Kasus akan dibuka. Kami akan memanggil suami Anda untuk diinterogasi. Kami akan menunjuk pemeriksaan ahli untuk tanda tangan. Kami akan memeriksa notarisnya. Kalau kami membuktikan pemalsuan, dan kami akan membuktikan, dia terancam hukuman penjara. Penipuan dalam skala besar. Penjara, Siti mengulang. Aneh mendengar ini. Suaminya, yang dengannya dia menghabiskan setengah hidupnya, bisa masuk penjara. Dan rumahnya? Tetap milik saya? Tentu saja. Transaksi tidak sah. Dokumen palsu. Rumah milik Anda, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Siti mengangguk. Di kantor polisi mereka menghabiskan beberapa jam. Menulis laporan, menjelaskan, menjawab pertanyaan. Pak Bambang menceritakan secara detail tentang jejak, tentang rekaman kamera, tentang agen. Penyidik, seorang wanita muda dengan wajah lelah, mencatat semuanya, mengangguk. Kami akan memanggil suami Anda dengan surat panggilan, katanya di akhir. Kapan dia kembali dari perjalanan? Seharusnya seminggu lagi, tapi saya bisa meneleponnya, bilang supaya pulang lebih awal. Jangan, penyidik menggelengkan kepala. Jangan beritahu dia. Biarkan dia berpikir semuanya berjalan sesuai rencana. Akan lebih mudah menangkapnya. Siti setuju, keluar ke jalan, sudah mulai gelap. Musim hujan, hari-hari pendek. Pak Bambang mengantarnya ke halte angkot. Anda tetap kuat, katanya saat berpisah. Saya tahu, berat sekarang, tapi Anda melakukan hal yang benar. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Terima kasih. Siti menjabat tangannya. Kalau bukan karena Anda? Sudahlah, ini tugas saya. Dia melambaikan tangan. Dan Anda ucapkan terima kasih kepada nenek tua itu yang memperingatkan tentang tanah becek. Sungguh keajaiban. Siti naik angkot, menyandarkan dahinya ke kaca jendela yang dingin. Nenek tua itu, bagaimana dia tahu, dari mana, teringat matanya yang menusuk, yang melihat segalanya, jari-jari keringnya di lengan baju, kata-katanya, saat suamimu pergi, jangan sentuh tanah becek. Kalau Siti membersihkan halaman malam itu seperti yang diperintahkan Hendra, jejak tidak akan terlihat. Dia tidak akan pernah tahu bahwa ada orang yang datang, dan pagi hujan baru akan turun, semuanya akan hilang tertutup air. Dan dia akan terus hidup, tidak curiga bahwa rumahnya sedang dijual di belakangnya. Dan 2 hari kemudian Hendra akan datang atau menelepon, bilang bahwa rumah sudah terjual, atau tidak mengatakan apa-apa sama sekali dan hanya menghilang dengan uangnya. Dan apa yang bisa dia lakukan? Membuktikan sesuatu akan hampir mustahil kalau transaksi sudah selesai. Di rumah Siti melepas pakaian, masuk ke dapur, duduk di dekat jendela, menatap halaman, jejak yang sekarang sudah sedikit tertutup hujan baru. Seharusnya makan sesuatu, tapi tidak ingin. Mual dari pikiran, dari pengkhianatan, dari betapa mudahnya Hendra memutuskan untuk menipunya. 32 tahun.
Dia memasak untuknya, mencuci, menunggu dari perjalanan. Menderita di sampingnya, tapi begitu dingin, begitu menjaga jarak. Dia pikir memang begitulah karakternya, bahwa pekerjaan sudah menguras tenaganya, tapi ternyata dia hanya menunggu saat yang tepat untuk menyingkirkannya, menjual rumah, mengambil uangnya, memulai hidup baru. Mungkin dia sudah lama punya orang lain? Wanita lain yang muda, cantik, dan dia bermimpi kabur kepadanya, tapi istri menghalangi. Air mata mengalir di pipi. Siti tidak menahannya, duduk dan menangis, menatap kegelapan di luar jendela. Menangis bukan untuk suaminya, untuk dirinya sendiri, untuk tahun-tahun yang hilang. Tentang hidup yang dihabiskan dengan orang yang ternyata orang asing. Tentang bahwa di usia 58 tahun dia tinggal sendirian, dengan hati yang hancur dan pengkhianatan dalam ingatan. Telepon berdering. Di layar muncul nama Hendra. Siti lama menatap panggilan itu, lalu menolaknya. 1 menit kemudian datang pesan, "Gimana kabarnya? Sampai dengan selamat. Besok kita teleponan." Kering, singkat, seperti biasa. Dia tidak menjawab. Malam berlalu tanpa tidur. Siti berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, mengingat-ingat semua yang pernah terjadi di antara mereka. Mencari momen ketika semuanya rusak. Atau memang sudah rusak sejak awal. Mungkin dia tidak pernah mencintainya. Menikah karena perhitungan. Butuh rumah. Butuh wanita yang mengurus rumah. Dan sekarang memutuskan bahwa cukup, saatnya mengambil apa yang bisa dan pergi. Pagi dia bangun, hancur, dengan mata bengkak, melihat ke cermin, wajah asing. Helai rambut putih, kerutan, kelelahan. Sudah tua, tidak cantik lagi. Mungkin karena itu dia memutuskan untuk menyingkirkannya? Tidak, cukup. Siti menegakkan tubuh, menatap bayangannya. Cukup mengasihani diri sendiri dan membenarkan dia. Dia penjahat. Dia ingin merampoknya, meninggalkannya di jalanan, dan dia tidak akan membiarkannya melakukan itu. Dia berpakaian, turun ke dapur, menyiapkan sarapan, memaksa diri untuk makan. Lalu mengeluarkan telepon, menelepon pengacara yang dulu pernah Hendra pakai untuk mengurus dokumen. Menjelaskan situasinya, minta bantuan untuk cerai. "Datanglah besok, kita urus semuanya," kata pengacara. "Dan Anda melakukan hal yang benar langsung bertindak. Hal seperti ini tidak boleh dimaafkan." Siti meletakkan telepon. Cerai. Kata yang aneh. Dia tidak pernah berpikir akan mengucapkannya. Selalu mengira mereka dengan Hendra akan bersama sampai akhir, seperti orang tuanya. Seperti orang tua dia, seumur hidup, tapi ternyata hanya sampai saat dia bosan. 2 hari kemudian Pak Bambang menelepon. "Bu Siti, suami Anda sudah kembali. Kami menangkapnya tadi pagi ketika dia tiba di tempat kerja. Sekarang sedang diinterogasi. Anda mau hadir?" "Tidak," jawabnya tegas. "Saya tidak mau melihatnya." "Saya mengerti. Kalau begitu saya sampaikan yang penting. Dia mengaku semuanya." Katanya dia terjerat hutang, judi online. Kalah besar, penagih hutang mengancam. Memutuskan untuk menjual rumah. Mengira Anda tidak akan tahu sampai sudah terlambat. Dan sekarang bagaimana? Kasusnya akan dibawa ke pengadilan. Dengan mempertimbangkan pengakuannya dan fakta bahwa transaksi tidak terjadi, kemungkinan besar akan diberi hukuman percobaan 2 tahun atau hukuman penjara ringan. Ditambah kompensasi untuk Anda atas kerugian moral. Baik, terima kasih. Siti meletakkan telepon. Judi online. Hutang. Jadi bukan karena wanita lain, bukan karena dia sudah tua dan tidak cantik lagi. Hanya uang, hanya keserakahan dan kebodohan. Entah kenapa ini tidak membuatnya lebih lega. Mungkin wanita lain bahkan akan lebih baik, setidaknya ada penjelasan yang manusiawi. Tapi begini dia hanya menjual kehidupan mereka untuk hutang. Waktu berlalu dengan lambat dan menyakitkan. Hari-hari pertama setelah penangkapan Hendra, Siti merasa seperti berjalan dalam kabut tebal yang tidak berujung. Setiap pagi dia bangun dengan perasaan berat di dada, seolah ada batu besar yang menindih jantungnya. Rumah yang dulu terasa hangat dan familiar sekarang terasa dingin dan asing, penuh dengan kenangan yang menyakitkan di setiap sudutnya. Dia sering mendapati dirinya berdiri di depan jendela dapur,
menatap halaman yang sekarang sudah kering dari hujan musim lalu, mengingat malam ketika jejak misterius itu pertama kali muncul. Jejak yang mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap. Siapa yang mengira bahwa keputusan sederhana untuk tidak membersihkan halaman bisa menyelamatkannya dari kehancuran total? Proses hukum berjalan lebih cepat dari yang dia perkirakan. Pengacara yang dia sewa, seorang pria parubaya bernama Pak Harun yang berpengalaman dalam kasus-kasus perdata dan pidana, bekerja dengan efisien dan profesional. Dia mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, termasuk hasil analisis ahli tulisan tangan yang membuktikan bahwa tanda tangan di surat kuasa memang dipalsukan. Notaris yang diduga mengesahkan dokumen palsu itu juga sedang diselidiki, meskipun dia mengklaim tidak pernah melihat dokumen tersebut dan stempelnya mungkin telah dicuri atau dipalsukan. Sidang pengadilan berlangsung di gedung pengadilan negeri yang megah di pusat kota. Siti datang dengan hati yang berat, ditemani oleh Pak Harun dan didukung secara moral oleh Bu Ratna yang bersikeras untuk ikut menemaninya. Ketika dia memasuki ruang sidang, matanya langsung tertuju pada sosok yang duduk di kursi terdakwa. Hendra terlihat berbeda dari yang dia ingat, lebih tua, lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menunjukkan kurang tidur. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Siti mencari sesuatu di sana, penyesalan, rasa bersalah, atau mungkin sisa-sisa cinta yang pernah ada. Tapi yang dia temukan hanyalah kekosongan, tatapan hampa dari orang yang sudah menyerah pada nasibnya sendiri. Hendra cepat mengalihkan pandangannya, menatap lantai seperti yang dilaporkan Pak Bambang sebelumnya. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara yang jelas dan tegas. Penipuan dalam skala besar, pemalsuan dokumen, dan percobaan penggelapan aset. Bukti-bukti dipaparkan satu persatu, rekaman CCTV dari rumah Bu Ratna, dokumen-dokumen dari agen properti Rumah Sejahtera, hasil analisis tulisan tangan, dan pengakuan Hendra sendiri yang sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Pengacara Hendra, seorang pria muda yang terlihat tidak terlalu bersemangat dengan kasusnya, mencoba mengajukan pembelaan dengan alasan tekanan ekonomi dan ancaman dari penagih hutang. Dia berargumen bahwa kliennya tidak berniat jahat, hanya putus asa dan tidak melihat jalan keluar lain. Tapi hakim, seorang wanita berusia 50-an dengan wajah tegas dan bijaksana, tidak terkesan dengan argumen tersebut. Tekanan ekonomi tidak membenarkan seseorang untuk mencuri dari pasangannya sendiri, katanya dengan suara yang dingin tapi adil. Pernikahan dibangun di atas kepercayaan, dan terdakwa telah menghancurkan kepercayaan itu dengan cara yang paling keji. Siti diminta untuk memberikan kesaksian. Dengan suara yang sedikit bergetar tapi tetap teguh, dia menceritakan semuanya, bagaimana dia menemukan jejak di halaman pagi itu, bagaimana penyelidikan mengungkap rencana suaminya, bagaimana dia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Air mata mengalir di pipinya ketika dia berbicara tentang 32 tahun pernikahan mereka, tentang semua pengorbanan yang dia lakukan, tentang mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud karena dia selalu mengutamakan kebutuhan suaminya. Saya tidak meminta hukuman yang berat untuk dia, kata Siti di akhir kesaksiannya, suaranya nyaris berbisik. Saya hanya ingin keadilan. Saya ingin rumah saya tetap menjadi milik saya. Dan saya ingin bebas dari pernikahan ini untuk bisa memulai hidup baru. Hakim mengangguk dengan pengertian, mencatat sesuatu di berkasnya. Setelah semua kesaksian dan bukti dipertimbangkan, putusan akhirnya dijatuhkan. Hendra dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman percobaan 2 tahun, dengan kewajiban melapor ke kantor polisi setiap bulan. Selain itu, dia diwajibkan membayar kompensasi sebesar 50 juta rupiah kepada Siti untuk kerugian moral dan biaya hukum yang telah dikeluarkan. Pengacara Siti menjelaskan bahwa mendapatkan lebih dari itu memang sulit karena secara teknis tidak ada kerugian material yang nyata, transaksi tidak pernah terjadi dan rumah tetap aman. Hendra membayar kompensasi dalam waktu seminggu setelah putusan, uang yang kemungkinan besar dipinjam dari keluarganya. Dia tidak mengajukan banding, menerima hukumannya dengan kepasrahan yang sama seperti ketika dia duduk di kursi terdakwa. Di pengadilan, dia tidak pernah sekalipun meminta maaf kepada Siti, tidak pernah mencoba menjelaskan atau memohon pengampunan. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar manapun. Proses perceraian berjalan paralel dengan kasus pidana. Siti mengajukan gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan dan tindak pidana yang dilakukan suaminya.
Dengan bukti-bukti yang sudah ada dari kasus pidana, Hakim Pengadilan Agama tidak memerlukan waktu lama untuk memutuskan. Perceraian dikabulkan dalam waktu sebulan, jauh lebih cepat dari proses perceraian pada umumnya. Hendra tidak menghadiri sidang perceraian, hanya mengirim pengacaranya untuk mewakilinya. Dia juga tidak meminta pembagian harta, mungkin karena tahu bahwa rumah memang sepenuhnya milik Siti dan dia tidak punya klaim legal apapun. Atau mungkin karena dia sudah terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya lagi. Hari ketika Hendra datang untuk mengambil barang-barangnya adalah hari yang Siti hindari dengan sengaja. Dia pergi ke rumah Bu Ratna sejak pagi, membawa beberapa potong pakaian dan perlengkapan mandi dalam tas kecil. Tetangganya yang baik hati menyambutnya dengan pelukan hangat dan secangkir teh manis yang menenangkan. "Tidak apa-apa, Nak," kata Bu Ratna dengan lembut, menepuk punggung Siti yang gemetar. "Kamu tidak perlu melihatnya pergi. Biarkan dia mengambil barang-barangnya dan menghilang dari hidupmu selamanya." Mereka duduk bersama di ruang tamu Bu Ratna, berbicara tentang hal-hal sepele untuk mengalihkan pikiran, tentang resep kue baru yang ingin dicoba Bu Ratna, tentang cucu-cucunya yang tinggal di kota, tentang tanaman melati di halaman yang sedang berbunga lebat. Sesekali Siti melirik ke arah jendela, mencoba melihat ke seberang jalan, ke rumahnya sendiri, tapi Bu Ratna dengan bijaksana selalu mengalihkan perhatiannya. Menjelang sore, telepon Siti berdering. Pesan singkat dari Pak Bambang yang rupanya mengawasi proses dari kejauhan, "Sudah selesai. Dia sudah pergi. Rumah Anda aman." Siti menghela napas panjang, merasakan beban yang tidak dia sadari telah dipikul akhirnya terangkat dari bahunya. Dia berterima kasih kepada Bu Ratna atas kebaikannya, lalu berjalan pulang dengan langkah yang anehnya terasa lebih ringan. Ketika dia membuka pintu rumahnya, keheningan yang menyambutnya berbeda dari sebelumnya. Dulu keheningan itu terasa dingin dan mengancam, penuh dengan ketegangan tak terucap dan kemarahan yang terpendam. Sekarang keheningan itu terasa damai, seperti halaman kosong yang menunggu untuk ditulis dengan cerita baru. Siti berjalan perlahan melalui setiap ruangan, mencatat perubahan-perubahan kecil yang ditinggalkan kepergian Hendra. Setengah lemari pakaian yang sekarang kosong, rak di kamar mandi yang tidak lagi penuh dengan perlengkapan cukurnya, kursi favoritnya di ruang tamu yang sekarang terlihat sepi tanpa kehadirannya. Di dinding ruang tamu ada bekas persegi panjang yang lebih terang, tempat foto pernikahan mereka pernah tergantung selama hampir 3 dekade. Hendra tidak mengambil foto itu, tentu saja karena foto itu milik Siti. Tapi dia telah menurunkannya dan meletakkannya di atas meja, seolah memberikan pilihan kepada Siti untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Siti mengambil foto itu, menatap wajah-wajah muda yang tersenyum bahagia di dalamnya. 2 orang yang penuh harapan, tidak tahu bahwa 32 tahun kemudian semuanya akan berakhir seperti ini. Dia tidak menangis, sudah terlalu banyak air mata yang tumpah dalam beberapa bulan terakhir. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, dia membawa foto itu ke loteng, meletakkannya di dalam kotak kardus bersama dengan foto-foto lain dari masa pernikahan mereka, lalu menutup kotak itu dan mendorongnya ke sudut yang gelap. Tidak dibuang, karena bagaimanapun itu adalah bagian dari sejarah hidupnya. Tapi juga tidak perlu dilihat setiap hari sebagai pengingat akan rasa sakit dan pengkhianatan. Minggu-minggu pertama setelah perceraian resmi adalah waktu yang aneh dan membingungkan. Siti sering terbangun di tengah malam, tangannya secara otomatis meraba sisi tempat tidur yang kosong sebelum otaknya sempat mengingatkan bahwa tidak ada siapapun di sana. Dia masih memasak terlalu banyak makanan, lupa bahwa sekarang hanya ada satu mulut yang perlu diberi makan. Dia masih menoleh ke arah pintu setiap kali mendengar suara mobil lewat, setengah mengharapkan dan setengah takut melihat Hendra pulang. Tapi perlahan, hari demi hari, kebiasaan-kebiasaan lama mulai memudar. Dia belajar memasak porsi yang lebih kecil, belajar menikmati ketenangan tanpa merasa kesepian, belajar membuat keputusan sendiri tanpa harus mempertimbangkan pendapat atau kemarahan orang lain. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, dia benar-benar bebas. Tetangga-tetangganya menjadi sistem pendukung yang tidak terduga. Bu Ratna datang hampir setiap hari, kadang membawa kue buatan sendiri, kadang hanya untuk duduk dan mengobrol. Pak Sudirman dan Bu Sudirman yang sudah tua mengundangnya untuk makan malam setiap akhir pekan, memperlakukannya seperti anak perempuan yang tidak pernah mereka miliki. Bahkan Pak Bambang sesekali mampir untuk memastikan semuanya baik-baik saja,
Profesionalismenya yang kaku perlahan mencair menjadi kepedulian yang tulus. Anda adalah wanita yang kuat, Bu Siti, kata Pak Bambang suatu sore ketika dia mampir untuk minum teh. Banyak orang yang mengalami apa yang Anda alami akan hancur dan menyerah. Tapi Anda bangkit dan terus berjalan. Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa. Siti tersenyum, meskipun senyumnya masih sedikit sedih di tepinya. Apa pilihan lain yang saya punya, Pak? Hidup harus terus berjalan, dengan atau tanpa dia. Justru itu yang membuat Anda kuat, kata Pak Bambang. Banyak orang punya pilihan untuk bangkit, tapi mereka memilih untuk tetap terpuruk. Anda memilih untuk bangkit. Itu perbedaan yang besar. Kata-kata itu tinggal bersama Siti lama setelah Pak Bambang pergi. Dia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai korban yang malang atau istri yang ditinggalkan, tapi sebagai penyintas yang telah melewati badai dan keluar dengan lebih kuat di sisi lain. Musim kemarau datang lebih awal tahun itu. Di akhir bulan Maret, hujan sudah mulai jarang, matahari bersinar lebih terik, dan tanah yang dulu becek sekarang kering dan berdebu. Siti berdiri di jendela dapur dengan secangkir kopi di tangannya, menatap halaman di mana beberapa bulan lalu jejak misterius itu pertama kali muncul. Jejak yang mengubah seluruh hidupnya. Aneh bagaimana sesuatu yang begitu menakutkan pada awalnya ternyata menjadi penyelamatan terbesarnya. Kalau bukan karena jejak itu, kalau bukan karena peringatan aneh dari nenek tua di toko berkah, dia mungkin sekarang sudah kehilangan rumahnya, kehilangan segalanya, dan tidak punya tempat untuk memulai kembali. Kadang-kadang dia masih memikirkan nenek tua itu, wanita misterius dengan mata yang bisa melihat menembus jiwa dan kata-kata yang ternyata adalah ramalan. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu tentang apa yang akan terjadi? Apakah dia memang manusia biasa dengan intuisi yang luar biasa, atau sesuatu yang lebih, malaikat pelindung yang menyamar, atau mungkin manifestasi dari takdir itu sendiri? Siti tidak pernah menemukannya lagi. Dia sudah bertanya ke toko berkah beberapa kali, berbicara dengan Dewi si kasir dan pemilik toko, tapi tidak ada yang mengingat nenek tua itu dengan jelas. Dia datang sekali, membeli beberapa barang murah, dan tidak pernah terlihat lagi. Seperti bayangan yang muncul hanya untuk menyampaikan pesannya, lalu menghilang kembali ke dalam misteri dari mana dia datang. Tapi Siti tidak terlalu memikirkan tentang penjelasan rasional lagi. Beberapa hal dalam hidup memang tidak bisa dijelaskan, dan mungkin memang tidak perlu dijelaskan. Yang penting adalah hasilnya, dia selamat, rumahnya aman, dan dia punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Itu sudah lebih dari cukup. Masalah keuangan menjadi perhatian utama setelah debu perceraian mulai mengendap. Kompensasi dari Hendra dan tabungan yang ada tidak akan bertahan selamanya. Pensiunnya masih beberapa tahun lagi, dan meskipun rumah sudah lunas dan tidak ada cicilan yang harus dibayar, tetap ada biaya hidup sehari-hari, listrik, air, makanan, dan kebutuhan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Siti mulai mencari pekerjaan dengan serius. Dia membuka koran lokal setiap pagi, memeriksa papan pengumuman di pasar dan pusat komunitas, bahkan belajar menggunakan internet dengan bantuan anak tetangga untuk mencari lowongan online. Tapi pilihan untuk wanita seusianya memang terbatas, kebanyakan iklan mencari pekerja muda dengan pengalaman dan keterampilan yang tidak dia miliki. Beberapa kali dia mencoba melamar, ke toko kelontong yang mencari kasir, ke kantor kecamatan yang membutuhkan petugas administrasi, ke sebuah restoran yang mencari koki. Tapi jawabannya selalu sama, maaf, kami mencari seseorang yang lebih muda, maaf, Anda tidak punya pengalaman yang relevan, maaf, posisi sudah terisi. Setiap penolakan terasa seperti pukulan kecil di harga dirinya yang sudah rapuh. Pengingat bahwa dunia di luar rumahnya sudah bergerak maju sementara dia terjebak dalam peran ibu rumah tangga selama 3 dekade. Tapi Siti tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata Pak Bambang tentang memilih untuk bangkit, dan setiap kali rasa putus asa mulai merayap, dia mendorong dirinya untuk mencoba sekali lagi. Keberuntungan akhirnya datang di awal bulan April, dari arah yang tidak dia duga. Bu Ratna pulang dari kota suatu sore dengan berita menarik. Siti, kamu tahu perpustakaan desa di dekat Balai Budaya? Mereka sedang mencari pembantu pustakawan. Aku dengar dari Bu Yuli, kepala perpustakaannya. Katanya mereka butuh seseorang yang bisa bekerja paruh waktu, membantu mengurus buku-buku dan melayani pengunjung. Jantung Siti berdegup lebih cepat.
Perpustakaan. Buku. Dua hal yang selalu menjadi pelariannya selama tahun-tahun pernikahan yang sulit. Ketika Hendra mengabaikannya atau berlaku dingin, dia akan meringkuk di sudut dengan novel dan membiarkan dirinya terbawa ke dunia lain. Membaca adalah satu-satunya hobi yang dia pertahankan sepanjang hidupnya, satu-satunya hal yang benar-benar miliknya sendiri. Apa syaratnya? Tanya Siti, berusaha tidak terdengar terlalu bersemangat. Tidak banyak, sepertinya, jawab Bu Ratna. Yang penting suka buku dan bisa baca tulis dengan baik. Gajinya tidak seberapa, tapi lumayan untuk tambahan. Dan tempatnya dekat dari sini, kamu bisa jalan kaki. Keesokan harinya, Siti bangun pagi-pagi, mandi dengan teliti, dan memilih pakaian terbaiknya, kebaya sederhana tapi rapi dengan kain batik yang serasi. Dia menyisir rambutnya dengan hati-hati, menyembunyikan helai-helai putih yang mulai bermunculan, dan menatap bayangannya di cermin dengan tekad yang baru. Hari ini adalah hari untuk memulai sesuatu yang baru. Perpustakaan desa adalah bangunan tua yang terletak di samping balai budaya, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin yang rindang yang memberikan keteduhan menyenangkan. Bangunannya sendiri sederhana tapi terawat dengan baik, dengan dinding yang dicat putih bersih dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Di depan pintu ada papan kayu yang bertuliskan, Perpustakaan Desa, membaca membuka dunia, dengan huruf-huruf yang agak pudar tapi masih bisa dibaca. Siti menarik napas dalam-dalam, merapikan kebayanya sekali lagi, lalu mendorong pintu dan masuk. Aroma yang menyambutnya langsung membuat hatinya menghangat, bau kertas tua, debu yang tidak mengganggu, dan sesuatu yang sulit dijelaskan tapi langsung terasa seperti rumah. Rak-rak buku berdiri dalam barisan rapi, penuh dengan volume-volume dengan berbagai ukuran dan warna. Langit-langit tinggi dengan kipas angin tua yang berputar perlahan. Lantai kayu yang berderit pelan di bawah langkah kakinya. Semua ini terasa familiar meskipun dia belum pernah ke sini sebelumnya, seolah perpustakaan adalah tempat yang memang seharusnya dia tuju sejak awal. Di meja panjang di dekat pintu masuk duduk seorang wanita berusia sekitar 60-an dengan rambut putih yang disanggul rapi dan kacamata baca yang bertengger di ujung hidungnya. Dia sedang membaca sebuah buku tebal, tapi mengangkat kepalanya ketika mendengar langkah Siti mendekat. "Selamat pagi," sapa wanita itu dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat pagi," jawab Siti, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. "Saya Siti, dari Jalan Melati. Saya dengar perpustakaan ini sedang mencari pembantu pustakawan. Saya ingin melamar untuk posisi itu." Wanita itu meletakkan bukunya dan menatap Siti dengan penuh perhatian. "Ah, ya. Saya Bu Yuli, kepala perpustakaan ini. Silakan duduk, kita bicara sebentar." Siti duduk di kursi di depan meja, tangannya saling meremas di pangkuannya karena gugup. Bu Yuli mengamatinya sejenak, lalu tersenyum dengan cara yang entah bagaimana membuat Siti merasa lebih tenang. "Jadi, Bu Siti, ceritakan sedikit tentang diri Anda. Apa pengalaman Anda dengan buku?" "Saya tidak punya pengalaman kerja di perpustakaan," Siti mengaku dengan jujur. "Sebenarnya, saya tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Saya sudah menjadi ibu rumah tangga selama 32 tahun. Dia berhenti sejenak, mempertimbangkan apakah harus menceritakan lebih banyak, lalu memutuskan bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. "Tapi saya sangat suka membaca. Sudah sejak kecil. Buku adalah teman terbaik saya selama bertahun-tahun. Saya membaca apa saja, novel, sejarah, biografi, bahkan buku masak kadang-kadang. Membaca adalah satu-satunya hal yang membuat saya tetap waras selama masa-masa sulit dalam hidup saya." Bu Yuli mengangguk pelan, matanya penuh pengertian. "Saya mendengar cerita Anda, Bu Siti. Berita menyebar cepat di daerah kecil seperti ini. Saya turut prihatin dengan apa yang Anda alami." Siti merasakan wajahnya memanas karena malu. Tentu saja ceritanya sudah menyebar, tidak ada rahasia di komunitas sekecil ini. Tapi Bu Yuli tidak terlihat menghakimi, hanya penuh simpati. "Terima kasih," kata Siti pelan. "Itu sudah berlalu sekarang. Saya sedang mencoba memulai hidup baru." "Dan itulah yang membuat Anda tepat untuk pekerjaan ini," kata Bu Yuli dengan tegas. "Saya tidak mencari seseorang dengan gelar atau pengalaman kerja yang panjang.
Saya mencari seseorang yang benar-benar mencintai buku, yang mengerti kekuatan kata-kata untuk menyembuhkan dan mengubah. Seseorang yang bisa berbagi cinta itu dengan pengunjung kita. Dia berdiri, mengisyaratkan Siti untuk mengikutinya berkeliling perpustakaan. Pekerjaan ini sederhana tapi penting. Anda akan membantu pengunjung menemukan buku yang mereka cari, mengembalikan buku-buku ke rak yang benar, menjaga kebersihan dan kerapian, dan kadang-kadang membantu anak-anak dengan pekerjaan rumah mereka. Gajinya tidak besar, saya harus jujur. Tapi jam kerjanya fleksibel, dan Anda akan dikelilingi oleh buku sepanjang hari. Bagi pencinta buku seperti kita, itu adalah bonus tersendiri. Siti mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin ringan dengan setiap kata. Ini terdengar sempurna, pekerjaan yang bermakna, lingkungan yang nyaman, dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dia cintai. Saya sangat tertarik, Bu Yuli, katanya dengan tulus. Kapan saya bisa mulai? Bu Yuli tertawa kecil. Saya suka semangat Anda. Bagaimana kalau hari Senin depan? Itu akan memberi Anda waktu untuk mempersiapkan diri. Jam kerja dari pukul 8 pagi sampai 1 siang, 6 hari seminggu. Minggu libur. Apakah itu cocok untuk Anda? Sempurna, jawab Siti, tidak bisa menyembunyikan senyum lebar yang merekah di wajahnya. Terima kasih banyak, Bu Yuli. Anda tidak akan menyesal memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya yakin tidak akan, kata Bu Yuli dengan hangat. Selamat datang di perpustakaan desa, Bu Siti. Saya punya firasat baik tentang ini. Siti pulang ke rumah dengan langkah yang terasa seperti melayang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia merasa optimis tentang masa depan. Dia punya pekerjaan sekarang, sesuatu yang produktif untuk dilakukan, alasan untuk bangun pagi dan berinteraksi dengan dunia. Bukan hanya sebagai istri atau ibu rumah tangga, tapi sebagai individu dengan peran dan kontribusinya sendiri. Hari pertama di perpustakaan ternyata lebih menyenangkan dari yang dia bayangkan. Bu Yuli adalah mentor yang sabar dan baik hati, menjelaskan sistem katalog dan prosedur peminjaman dengan jelas dan tidak pernah meremehkan ketika Siti perlu bertanya 2 kali tentang sesuatu. Pengunjung perpustakaan juga ramah, kebanyakan adalah warga setempat yang sudah mengenal Bu Yuli selama bertahun-tahun dan menyambut wajah baru dengan rasa ingin tahu yang bersahabat. Ada berbagai macam pengunjung yang datang ke perpustakaan setiap harinya. Ibu-ibu muda yang mencari buku cerita untuk anak-anak mereka. Pelajar yang mengerjakan tugas sekolah di meja baca. Bapak-bapak pensiunan yang datang untuk membaca koran dan mengobrol. Sesekali ada anak muda yang mencari buku tentang kewirausahaan atau teknologi. Setiap orang punya cerita, punya alasan mengapa mereka datang ke tempat ini, dan Siti perlahan belajar mendengarkan dan memahami. Salah satu pengunjung tetap yang paling berkesan adalah Bu Kartini, seorang janda berusia 70-an yang datang hampir setiap hari untuk meminjam novel romansa. Dia adalah wanita yang penuh semangat meskipun usianya sudah lanjut, dengan tawa yang nyaring dan pendapat yang tidak pernah dia simpan untuk dirinya sendiri. Suatu sore, ketika perpustakaan sedang sepi, Bu Kartini mendekati meja Siti dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Kamu Siti yang dari Jalan Melati itu, kan?" Tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Yang suaminya mau jual rumah diam-diam. Siti menahan keinginan untuk menghela napas. Sepertinya ceritanya memang sudah menjadi pengetahuan umum di seluruh daerah ini. "Ya, itu saya," akunya dengan tenang. "Itu sudah berlalu sekarang." "Aku dengar ceritamu dari Bu Ratna," lanjut Bu Kartini, sama sekali tidak terpengaruh oleh ketidaknyamanan Siti. "Aku kagum padamu, tahu. Tidak banyak wanita yang berani melawan seperti itu. Kebanyakan akan diam saja, menerima nasib, memaafkan dan melupakan." Dia menarik kursi dan duduk tanpa diundang, matanya yang tajam menatap Siti dengan intensitas yang sedikit mengganggu. "Aku tahu karena aku dulu seperti itu. Suamiku, semoga Allah mengampuninya, bukan orang baik. Minum, main perempuan, pernah memukulku beberapa kali. Tapi aku bertahan 30 tahun. 30 tahun penuh siksaan, dan untuk apa? Karena aku takut sendirian. Karena aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa dia. Karena semua orang bilang istri yang baik harus sabar dan menerima." Dia berhenti sejenak, tatapannya menerawang ke masa lalu yang menyakitkan.
Dia meninggal 10 tahun lalu karena sirosis hati. Dan kau tahu apa yang aku rasakan? Lega. Aku merasa lega bahwa dia pergi. Itu membuatku merasa bersalah untuk waktu yang lama, tapi sekarang aku mengerti bahwa itu wajar. Aku akhirnya bebas. Dia meraih tangan Siti dan meremasnya dengan kuat. Jadi ketika aku dengar ceritamu, bagaimana kamu tidak tinggal diam, bagaimana kamu melawan dan mempertahankan apa yang menjadi hakmu, aku merasa bangga. Bangga bahwa ada wanita sepertimu yang tidak mau menjadi korban. Yang memilih untuk berdiri dan bertarung. Air mata menggenang di mata Siti, terharu oleh kata-kata yang tidak dia duga dari orang yang baru dia kenal. Terima kasih, Bu, katanya dengan suara yang sedikit serak. Tapi saya tidak merasa seberani itu. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Dan itulah definisi keberanian yang sebenarnya, kata Bu Kartini dengan tegas. Bukan tidak merasa takut, tapi tetap bergerak maju meskipun takut. Kamu adalah pejuang, Siti. Jangan pernah lupa itu. Percakapan itu menandai awal dari persahabatan yang tidak terduga. Bu Kartini mulai datang lebih sering, tidak hanya untuk meminjam buku tapi juga untuk mengobrol dengan Siti. Dia memperkenalkan Siti kepada teman-temannya yang lain, sekelompok wanita parubaya dan lanjut usia yang menyebut diri mereka klub janda mandiri, dengan humor yang sedikit gelap tapi penuh semangat. Ada Nur, yang suaminya meninggalkannya untuk wanita yang lebih muda 20 tahun lalu. Ada Wati, yang menjadi janda di usia 45 ketika suaminya meninggal karena serangan jantung mendadak. Ada Rina, yang tidak pernah menikah dan menghabiskan hidupnya sebagai guru sekolah dasar sebelum pensiun. Mereka semua berbeda dalam banyak hal, latar belakang, kepribadian, cara mereka menghadapi hidup. Tapi mereka disatukan oleh satu hal, mereka semua adalah wanita yang telah belajar untuk berdiri sendiri, yang telah menemukan kekuatan dalam kemandirian. Bergabunglah dengan kami, ajak Nur suatu hari. Hari Sabtu ini ada konser musik dangdut lawas di Balai Budaya. Kami selalu pergi bersama untuk acara-acara seperti ini. Menyenangkan sekali, kamu akan suka. Siti ragu sejenak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia pergi ke acara sosial seperti itu. Hendra selalu menganggap kegiatan semacam itu sebagai buang-buang waktu dan uang, jadi dia berhenti pergi lama sebelum pernikahan mereka benar-benar berakhir. Tapi sekarang tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang akan mengkritik atau melarang. Dia bebas membuat pilihannya sendiri. Baiklah, katanya akhirnya, tersenyum. Saya akan ikut. Konser itu ternyata adalah pengalaman yang menyenangkan dan membebaskan. Lagu-lagu dari tahun 70-an dan 80-an yang membawanya kembali ke masa mudanya, ketika hidup masih penuh kemungkinan dan masa depan terasa cerah tanpa batas. Siti mendapati dirinya bersenandung mengikuti melodi yang familiar, bahkan sesekali bertepuk tangan dan tertawa bersama teman-teman barunya. Setelah konser, mereka pergi ke warung kecil di dekat Balai Budaya untuk makan malam bersama. Di sana, di tengah aroma nasi goreng dan sate yang menggugah selera, mereka berbagi cerita dan pengalaman dengan keterbukaan yang mengejutkan. Setiap wanita punya luka dan bekas lukanya sendiri, tapi mereka semua telah belajar untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa mereka. Kau tahu apa yang aku pelajari dari semua yang terjadi padaku? Kata Wati di suatu titik, matanya berkaca-kaca tapi suaranya kuat. Kebahagiaan bukan berasal dari orang lain. Kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kau menggantungkan kebahagiaanmu pada satu orang, suami, anak, siapapun, dan orang itu pergi, maka kau akan kehilangan segalanya. Tapi kalau kau membangun kebahagiaan dari dalam, dari hal-hal yang kau cintai, dari teman-teman, dari tujuan hidupmu sendiri, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Rina mengangguk setuju. Aku tidak pernah menikah, dan banyak orang mengira itu berarti hidupku kosong dan kesepian. Tapi aku punya murid-muridku, aku punya buku-bukuku, aku punya kebebasan untuk pergi kemanapun aku mau kapanpun aku mau. Hidupku penuh, dengan caranya sendiri. Kata-kata mereka bergema dalam benak Siti lama setelah malam itu berakhir. Dia mulai melihat hidupnya dari perspektif yang berbeda, bukan sebagai serangkaian kehilangan dan kekecewaan, tapi sebagai perjalanan yang membawanya ke titik ini, di mana dia akhirnya bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Siti mengeluarkan album foto lama dari lemari.
Di sana ada foto dirinya di usia 20 tahun, mahasiswa muda di sekolah guru dengan mata yang berbinar penuh mimpi. Dia ingat impian-impian itu dengan jelas, ingin menjadi guru, ingin menginspirasi generasi muda, ingin membuat perbedaan di dunia. Tapi kemudian dia menikah, dan mimpi-mimpi itu perlahan terkubur di bawah tumpukan tanggung jawab rumah tangga dan harapan yang tidak pernah terpenuhi. Dia tidak pernah menjadi guru. Dia tidak pernah punya anak untuk diajar. Dia menghabiskan 32 tahun memasak, mencuci, dan menunggu seorang pria yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargainya. Tapi sekarang, di usia 58 tahun, Siti menyadari bahwa belum terlambat. Mungkin dia tidak bisa lagi menjadi guru formal di sekolah, tapi ada cara lain untuk berbagi pengetahuan dan menginspirasi orang lain. Mungkin dia tidak punya anak sendiri, tapi ada begitu banyak anak-anak di perpustakaan yang membutuhkan bimbingan dan perhatian. Mungkin hidupnya tidak berjalan sesuai rencana, tapi itu tidak berarti hidup itu tidak bermakna. Dengan semangat baru, Siti mengambil buku catatan kosong dan mulai menulis. Daftar hal-hal yang ingin dia lakukan, mimpi-mimpi yang tertunda yang mungkin masih bisa diwujudkan. Belajar melukis, dia selalu ingin bisa menggambar tapi tidak pernah punya waktu. Mengunjungi kota Semarang atau kota Surabaya, melihat museum dan tempat-tempat bersejarah yang hanya dia baca di buku. Belajar bahasa Inggris, impian masa muda yang tidak pernah terwujud. Memperbaiki dan memperindah taman di halamannya, menanam bunga-bunga yang selalu dia inginkan tapi Hendra anggap tidak praktis. Daftarnya pendek, hanya 5 atau 6 item. Tapi itu adalah permulaan, langkah pertama menuju kehidupan yang dia pilih sendiri, bukan kehidupan yang ditentukan oleh orang lain. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Siti tersenyum dengan tulus, senyum yang mencapai matanya dan menghangatkan hatinya dari dalam. Keesokan harinya, dia mendaftarkan diri ke kursus melukis yang diadakan di Balai Budaya setiap hari Selasa dan Kamis sore. Instrukturnya, seorang wanita muda bernama Mbak Dian yang penuh semangat dan sabar, menyambut Siti dengan kehangatan yang tulus. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, kata Mbak Dian ketika Siti mengungkapkan keraguannya tentang kemampuannya di usianya sekarang. Seni tidak mengenal usia. Yang penting adalah keinginan untuk belajar dan keberanian untuk mencoba. Pelajaran pertama sulit. Tangan Siti yang sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga terasa kaku ketika memegang kuas. Garisnya tidak rata, warnanya tidak seperti yang dia bayangkan, dan hasilnya jauh dari sempurna. Tapi dia tidak menyerah. Setiap malam setelah pulang dari perpustakaan, dia berlatih di rumah, menggambar apa saja yang ada di sekitarnya, cangkir teh di meja, bunga melati di halaman, pemandangan dari jendela dapurnya. Perlahan tapi pasti, keterampilannya meningkat. Di akhir bulan April, dia menyelesaikan lukisan pertamanya yang dia anggap cukup baik untuk dipajang, gambar mangkuk buah dengan mangga dan pisang yang diletakkan di atas meja kayu. Sederhana, tidak sempurna, tapi sepenuhnya miliknya. Dia menggantungnya di dinding dapur, di tempat yang dulu ditempati oleh foto pernikahannya, dan setiap kali menatapnya, dia merasakan gelombang kebanggaan yang hangat. Di bulan Mei, Siti mengambil cuti beberapa hari dari perpustakaan dan mewujudkan impian lainnya, perjalanan ke kota Surabaya. Dia pergi sendiri, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Hendra selalu yang mengatur semua perjalanan mereka, memutuskan kemana pergi dan kapan, dan Siti hanya mengikuti. Tapi kali ini, dia yang merencanakan semuanya, membeli tiket bus, memesan kamar hotel kecil yang sederhana tapi bersih, membuat daftar tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Pengalaman itu menakutkan dan membebaskan pada saat yang bersamaan. Siti berjalan-jalan di kota yang asing sendirian, mengunjungi Tugu Pahlawan dan membayangkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan, menjelajahi kebun binatang Surabaya seperti anak kecil yang takjub, mencoba kuliner lokal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengambil banyak foto, bukan untuk ditunjukkan kepada siapapun, tapi sebagai kenang-kenangan untuk dirinya sendiri. Ketika kembali ke rumah setelah 3 hari, Siti merasa seperti orang yang berbeda. Lebih percaya diri, lebih berani, lebih hidup. Dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa melakukan sesuatu sendiri, bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk memegang tangannya dan membimbingnya melalui hidup. Dia adalah wanita dewasa yang mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri.
Musim kemarau berlanjut dengan terik matahari yang menyengat dan langit biru yang cerah tanpa awan. Siti menghabiskan waktu luangnya untuk memperbaiki taman di halaman rumahnya, mencabuti rumput liar yang tumbuh subur selama dia terlalu sibuk dengan drama perceraian untuk memperhatikan, menanam bibit-bibit bunga baru yang dia beli dari pasar. Dia menanam melati di dekat teras, kembang sepatu di sepanjang pagar, dan beberapa pot anggrek yang digantung di bawah atap. Pekerjaan di tanah membawakan ketenangan yang tidak dia duga. Ada sesuatu yang meditatif dalam proses menggali, menanam, menyiram, dan menunggu. Setiap kali melihat tunas baru muncul dari tanah atau bunga pertama mekar, Siti merasakan kegembiraan sederhana yang sudah lama tidak dia rasakan. Seperti kehidupannya sendiri yang sedang tumbuh dan berkembang setelah musim dingin yang panjang dan keras. Suatu malam di awal bulan Juni, Siti duduk di teras depan rumahnya dengan secangkir teh manis di tangan, menikmati udara sore yang mulai sejuk setelah panasnya siang hari. Aroma melati yang baru ditanamnya sudah mulai tercium samar, janji akan keindahan yang akan datang. Langit berwarna jingga keemasan saat matahari terbenam di balik atap-atap rumah tetangga, melukis pemandangan yang damai dan indah. Suara langkah kaki yang familiar membuatnya mendongak. Bu Ratna berjalan mendekat dari seberang jalan, wajahnya terlihat penasaran dan sedikit bersemangat. "Siti, boleh aku duduk sebentar?" tanyanya, sudah setengah jalan menaiki anak tangga teras. "Tentu saja, Bu. Mari, duduk di sini." Siti menggeser posisinya untuk memberi ruang. Bu Ratna duduk dengan gerakan yang sedikit tergesa, matanya berbinar dengan sesuatu yang ingin dia sampaikan. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya setelah beberapa saat keheningan. "Kamu ingat nenek tua yang di toko berkah waktu itu? Yang bilang tentang jangan bersihkan halaman?" Jantung Siti berdegup sedikit lebih cepat. Tentu saja dia ingat. Bagaimana mungkin melupakan wanita misterius yang kata-katanya telah mengubah seluruh jalan hidupnya? "Bagaimana mungkin aku lupa, Bu? Aku masih memikirkannya kadang-kadang." "Kenapa?" "Aku sudah mencoba mencari tahu tentang dia," kata Bu Ratna, suaranya rendah seolah berbagi rahasia. "Bertanya ke toko berkah, ke tetangga-tetangga lain, ke siapa saja yang mungkin mengenalnya. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Dewi kasir bilang dia hanya datang sekali waktu itu, beli beberapa barang murah, dan tidak pernah terlihat lagi." "Aku tahu," kata Siti pelan. "Aku juga sudah bertanya." "Aneh, kan?" Bu Ratna mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Di kampung sekecil ini, semua orang kenal semua orang. Tapi nenek tua itu, tidak ada yang tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Seperti muncul begitu saja dari udara tipis, memberimu peringatan, lalu menghilang." Siti terdiam, merenungkan kata-kata tetangganya. Dia juga sudah memikirkan hal ini berkali-kali, mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang terjadi. Mungkin nenek tua itu hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mungkin dia punya kemampuan membaca situasi dan intuisi yang sangat kuat. Mungkin semuanya hanya kebetulan yang luar biasa beruntung. "Menurutmu dia siapa?" tanya Siti akhirnya, meskipun dia sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan Bu Ratna. "Aku tidak tahu pasti," jawab Bu Ratna dengan hati-hati, seolah takut terdengar konyol. "Tapi ada cerita-cerita lama, kan? Tentang orang-orang yang muncul di saat-saat penting untuk memberikan peringatan atau bantuan, lalu menghilang tanpa jejak. Malaikat penjaga, katanya. Atau mungkin arwah orang baik yang diberi izin untuk membantu orang lain." Siti tidak langsung menjawab. Dia bukan orang yang percaya pada hal-hal mistis tanpa bukti, tapi dia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang pertemuan itu. Bagaimana nenek tua itu tahu bahwa Hendra akan pergi malam itu? Bagaimana dia tahu tentang rencana jahat yang sedang berlangsung? Bagaimana dia tahu bahwa tidak membersihkan halaman akan menyelamatkan Siti? "Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya," kata Siti akhirnya, suaranya tenang dan penuh rasa syukur. "Tapi siapapun dia, aku berhutang budi padanya. Kalau bukan karena peringatannya, aku mungkin sekarang sudah kehilangan rumah ini. Kehilangan segalanya." "Kamu membayar belanjaannya waktu itu," kata Bu Ratna lembut. "Kamu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin itu yang membuatnya ingin membantu. Kebaikan melahirkan kebaikan. Itu yang selalu dikatakan nenek moyangku."
Siti merenungkan kata-kata itu. Mungkin ada kebenaran di dalamnya. Mungkin alam semesta memang bekerja dengan cara yang misterius, membalas kebaikan dengan kebaikan dalam bentuk yang tidak kita duga. Atau mungkin semuanya hanya kebetulan, serangkaian kejadian acak yang kebetulan menguntungkannya. Bagaimanapun, hasilnya tetap sama, dia selamat, rumahnya aman, dan dia punya kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah memberitahuku, Bu, kata Siti, menyentuh tangan tetangganya dengan penuh kasih. Dan terima kasih untuk semua dukunganmu selama ini. Aku tidak akan bisa melewati semua ini tanpamu dan tetangga-tetangga lainnya. Bu Ratna tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kita ini keluarga, Siti. Mungkin bukan keluarga darah, tapi keluarga yang kita pilih sendiri. Dan keluarga saling mendukung dalam suka dan duka. Mereka duduk bersama dalam keheningan yang nyaman sampai langit menjadi gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan. Lalu Bu Ratna pamit pulang, dan Siti tinggal sendirian di terasnya, menatap langit malam yang luas dan tak terbatas. Dia memikirkan perjalanan yang telah dia tempuh dalam beberapa bulan terakhir, dari keputusasaan yang dalam hingga harapan yang baru, dari korban pengkhianatan hingga wanita mandiri yang sedang membangun kembali hidupnya. Masih banyak tantangan di depan, masih banyak hal yang perlu dipelajari dan disesuaikan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Siti merasa siap untuk menghadapi semuanya. Dalam keheningan malam itu, dia mengirimkan ucapan terima kasih dalam hati kepada nenek tua misterius yang tidak pernah dikenalnya, dimanapun dia berada, siapapun dia sebenarnya. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Terima kasih telah menyelamatkan rumahku. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia akan membangun kehidupan yang bermakna dan memuaskan, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Dia akan mengejar mimpi-mimpi yang tertunda dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dia akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih dari sebelumnya. Pagi berikutnya, Siti bangun dengan perasaan segar dan penuh semangat. Dia menyiapkan kopi dan sarapan sederhana, lalu duduk di meja dapur dengan buku catatan yang sudah menjadi teman setianya. Di halaman baru, dia menulis rencana-rencana baru, mendaftar ke kelas bahasa Inggris di pusat komunitas, mulai menulis jurnal tentang pengalamannya sebagai bentuk terapi dan refleksi, mungkin suatu hari menjadi sukarelawan untuk membantu wanita-wanita lain yang mengalami situasi serupa. Hidupnya tidak sempurna. Jauh dari itu, masih ada malam-malam ketika kesepian menyerang tanpa peringatan. Masih ada momen-momen ketika kenangan menyakitkan dari masa lalu muncul tanpa diundang. Masih ada ketakutan-ketakutan tentang masa depan yang tidak pasti. Tapi sekarang dia punya alat untuk menghadapi semua itu, pekerjaan yang bermakna, teman-teman yang mendukung, hobi-hobi yang membawa kegembiraan, dan yang terpenting, keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu mengatasi apapun yang hidup lemparkan padanya. Ketika dia berjalan ke perpustakaan pagi itu, melewati rumah-rumah tetangga yang familiar dan menyapa orang-orang yang dikenalnya, Siti merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, rasa memiliki, rasa tujuan, rasa damai. Ini adalah rumahnya, komunitas ini adalah keluarganya, dan kehidupan ini, dengan semua ketidaksempurnaannya, adalah miliknya untuk dijalani sepenuhnya. Jangan sentuh tanah becek. Kata-kata sederhana dari nenek tua misterius yang mengubah segalanya. Siti tersenyum pada dirinya sendiri, mengingat betapa anehnya nasihat itu terdengar pada saat itu, dan betapa pentingnya ternyata nasihat itu. Hidup memang penuh dengan kejutan, beberapa menyakitkan dan menghancurkan, tapi yang lain adalah berkah yang tersembunyi di balik pakaian yang tidak terduga. Dia membuka pintu perpustakaan dan melangkah masuk, siap untuk hari yang baru, siap untuk bab berikutnya dalam cerita hidupnya yang sedang ditulis ulang. Di luar, matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau riang, dan dunia terus berputar dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Kehidupan berlanjut. Baru, miliknya sendiri, dan nyata. Dan Siti siap untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Bersama kalian di channel Takdir Kehidupan. Maaf jika ada kesalahan. Tulis di komentar apa pendapat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe ke channel kami.